Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Manajemen C 2018 Unimed. Nah, kali ini kami akan menampilkan video pembelajaran dengan topik manajemen, teknologi, dan inovasi. Seperti biasa, kami kelompok 2 terdiri dari Adelia Marilja Najib, Muhammad Fadlan Hidayat, Muhammad Iqbal Damanik, Putri Raudah Ritonga, Ria Keutri Wulandari, dan Sri Widya Syafitri. Dalam mata kuliah Manajemen Inovasi dengan dosen pengampu Bapak Hendra Saputra, SEMSI. Definisi manajemen teknologi. Manajemen teknologi merupakan sebuah kajian atau bahasan yang menghubungkan disiplin ilmu rekayasa atau teknik, ilmu pengetahuan dan manajemen dalam menempatkan perencanaan, pengembangan dan implementasi kemampuan untuk membentuk dan menyelesaikan tujuan operasional dan strategis perusahaan. Jadi, ada dua tujuan dari kajian atau ilmu manajemen teknologi, yakni dipandang secara strategis dan operasional. Strategis maksudnya berada pada posisi manajemen menengah ke atas dalam perusahaan. Operasional berkaitan dengan teknik keilmuan teknologi. Teknologi dapat diartikan bermacam-macam, mulai dari tangible, nampak, sampai intangible, tidak nampak. Yang nampak adalah alat atau tool dan bahkan produk itu sendiri. Sedangkan yang seolah tidak nampak adalah berupa metode, cara, atau apapun yang mungkin tidak berupa fisik. Jika dianalogikan dengan komputer, maka teknologi bisa diartikan sebagai hardware dan software. Kajian manajemen teknologi dan ruang lingkup manajemen teknologi. Manajemen teknologi adalah ilmu yang menjembatani antara kajian manajemen, rekayasa, dan ilmu pengetahuan. Manajemen teknologi merupakan pengerahan upaya sumber daya secara efektif dalam perencanaan, pengembangan, dan implementasi kemampuan teknologi untuk pencapaian tujuan strategik dan operasional organisasi. Jika dilihat dari segi tingkatan, ukuran organisasinya adalah sebagai berikut. 1. Tingkat makro. Dengan satuan analisis negara, tujuan yang dibentuk adalah pemfungsian teknologi dalam rangka meningkatkan kualitas hidup suatu bangsa, dengan sasaran berbentuk kebijaksanaan pemerintah yang berlaku secara nasional. 2. Tingkat meso. Satuan analisisnya yaitu sektor atau subsektor ekonomi, yaitu bisa berupa sektor industri, subsektornya terdiri dari industri otomotif, dengan instrumen manajemen, kebijaksanaan pemerintah atau kebijaksanaan suatu departemen, atau kementerian yang berkaitan dengan sektor yang bersangkutan. Yang ketiga, tingkat mikro. Satuan analisisnya yaitu tingkat perusahaan. Dan kajian manajemen teknologi pada tingkat perusahaan tidak dapat dipisahkan dari masalah teknologi pada tingkat meso dan makro. Tujuan manajemen teknologi yaitu untuk menciptakan surplus melalui penciptaan dan pemfungsian teknologi. Siklus kegiatan manajemen teknologi. Ruang lingkup sesuai gambar di atas adalah 1. Pemilihan teknologi yang akan digunakan oleh suatu unit organisasi. 2. Transfer dan adaptasi teknologi. 3. Implementasi teknologi. 4. Pengembangan teknologi. Pentingnya mengelola teknologi di era digital. Sistem informasi yang kini telah berkembang seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat ini telah terbukti dengan sangat berperan penting dalam berbagai kegiatan perekonomian serta strategi penyelenggaraan pembangunan dalam berbagai bidang. Dengan menerapkan sebuah sistem informasi dalam sebuah organisasi dapat membantu dalam berbagai aspek seperti meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis mereka. Pengambilan keputusan manajerial, kerja sama kelompok,
kerja hingga dapat memperkuat posisi. Kompetitif dalam pasar yang selalu berubah. Namun itu semua hanya dapat berlaku jika teknologi informasi tersebut telah diterapkan dalam organisasi. Berikut merupakan 5 hal dasar yang perlu diketahui seputar sistem informasi atau bisa disebut 5 area pengetahuan sistem informasi. Konsep-konsep dasar, teknologi informasi, aplikasi bisnis, proses pengembangan, dan tantangan manajemen. Peran utama sistem informasi dalam bisnis, diantaranya mendukung operasi bisnis. Sistem informasi yang ada dapat menyediakan dukungan bagi manajemen dalam operasi atau kegiatan bisnis mulai dari akuntansi hingga penelusuran pesanan pelanggan. Yang kedua yaitu mendukung pengambilan keputusan bisnis. Sistem informasi dapat memberikan laporan secara akurat yang dapat dikombinasikan untuk membantu menjalankan bisnis dengan baik. Ketiga, mendukung keunggulan bisnis. Sistem informasi dirancang untuk dapat membantu pencapaian sasaran strategis perusahaan dalam menciptakan keunggulan bersaing di pasar. Dimensi global. Perspektif global bertolak dari masalah hidup sehari-hari, misalnya masalah pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, pengangguran, kemiskinan, dan sebagainya. Semua permasalahan ini berdampak pada permasalahan global. Dalam kaitannya dengan budaya dalam era globalisasi, maka Giensar Mimbar 1990 mengajukan 4 dimensi, yaitu 1. Afirmasi atau penegasan dari dimensi budaya dalam proses pembangunan bangsa dan masyarakat. Yang kedua, mengembangkan identitas budaya dan setiap kelompok manusia berhak diakui identitas budayanya. Yang ketiga, partisipasi, bahwa dalam pengembangan suatu bangsa dan negara, partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan. Keempat, memajukan kerjasama antar budaya. Hal ini dimaksudkan agar ada saling mengisi, mengilhami, sehingga adanya kemajuan dan peningkatan antar budaya bangsa. Sementara itu, Han Fei pada tahun 1976 dalam bukunya yang sangat terkenal An Untenable Global Perspective menyebutkan 5 dimensi dari perspektif global sebagai berikut. Yang pertama, perspektif conscientiousness, kesadaran dan penghargaan terhadap adanya berbagai macam pendapat berbeda-beda di dunia ini. Yang kedua, state of planet awareness, adanya pengertian yang mendalam terhadap isu-isu dan peristiwa-peristiwa global. Yang ketiga, cross-cultural awareness, adanya kesepakatan yang bisa diterima secara umum dalam membuat karakteristik budaya-budaya yang ada di dunia ini, yaitu bahwa sekalipun ada perbedaan-perbedaan dalam budaya, namun ada banyak kesamaan yang dimiliki. 4. Systemic awareness, mengetahui akan sistem-sistem yang ada di alam, sehingga mulai mengenal kompleksnya sistem internasional, di mana aktor-aktor negara dan aktor-aktor non-negara saling mempengaruhi dalam berbagai macam isu yang terjadi di kawasan-kawasan yang ada di dunia ini. 5. Options for participation, mengetahui strategi-strategi yang tepat sehingga mampu berpartisipasi dengan baik dalam menghadapi isu-isu yang terjadi di tingkat lokal, nasional, hingga internasional. Selanjutnya, materi dampak internet dan e-commerce. Dampak internet. Di zaman modern seperti sekarang ini, kehidupan manusia tak bisa lepas dari teknologi bernama internet. Adanya internet bagi masyarakat di Indonesia memang sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari. Internet memang diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Masyarakat Indonesia pun tak hanya menggunakan internet sebagai media untuk meringankan pekerjaan, tapi juga untuk hal lain seperti bergaul atau bahkan mencari penghasilan tambahan. Dampak positif internet. Di balik kemudahan dalam mengakses internet, terdapat banyak dampak positif yang akan kita peroleh sebagai pengguna internet. Berikut beberapa di antaranya yaitu: yang pertama, menambah wawasan dan pengetahuan.
Dengan adanya internet, kita jadi lebih tahu mengenai berbagai wawasan dan pengetahuan dari berbagai bidang dari seluruh dunia, terutama bagi pelajar. Internet mempermudah mereka dalam mencari informasi yang berkaitan dengan pelajaran. Pelajar juga dapat melihat berbagai macam video di YouTube yang tentunya akan menunjang pendidikan mereka. Banyak video edukasi yang bertebaran di YouTube. Anda pun juga dapat mendownload video-video tersebut. Yang kedua, menjadi media komunikasi. Internet merupakan alat komunikasi yang digunakan masyarakat untuk berkomunikasi dengan pengguna internet yang lain pada aplikasi internet. Contohnya adalah aplikasi chatting seperti Twitter, Line, Facebook, Yahoo, BBM. Hal ini tentu memudahkan untuk melakukan komunikasi dengan siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Ketiga, mencari lowongan kerja. Selain mudahnya mencari informasi, Anda juga dapat mencari lowongan pekerjaan di internet. Internet telah menjadi wadah tersendiri bagi Anda untuk mendapatkan pekerjaan dengan mudah melalui situs-situs yang menyediakan informasi lowongan pekerjaan. Para perekrut calon karyawan baru pun bisa juga melakukan riset terlebih dahulu untuk mengenai diri Anda di internet. Oleh karena itu, usahakan selalu tampilkan citra yang baik di internet. Yang keempat, mudah melakukan transaksi dan berbisnis. Internet juga dapat menghasilkan keuntungan atau uang bagi Anda dengan berdagang secara online. Contohnya dengan membuat toko online sendiri. Selain itu, internet juga memudahkan Anda dalam melakukan transaksi pembelanjaan dan membuat Anda tidak perlu repot-repot untuk berbelanja langsung di toko fisik. Selanjutnya, dampak negatif internet. Yang pertama, pornografi. Tidaklah salah jika internet dikaitkan dengan hal-hal berbau pornografi, baik berupa gambar, video, maupun tulisan. Media internet memberikan peluang bagi seseorang untuk melihat, mengunduh, serta memperdagangkan pornografi. Chat room yang berisi fantasi serta role play untuk orang dewasa pun semakin marak. Hal ini tentu sangat membahayakan bagi semua kalangan. Yang kedua, tersebarnya informasi palsu. Informasi palsu atau yang lebih dikenal dengan istilah hoax dibuat oleh orang-orang yang tertentu dengan tujuan menakut-nakuti orang lain, menjelek-jelekan suatu pihak, dan lain sebagainya. Sebetulnya cukup mudah untuk mendeteksi informasi palsu yang masuk dalam broadcast pesan, namun orang lebih suka untuk langsung mempercayai dan membagikan walaupun info tersebut belum dipastikan kebenarannya. Yang ketiga, menampilkan kekejaman. Kekompleksan informasi di internet membuat beberapa situs menampilkan segala bentuk kekejaman dan kesadisan untuk menjual situs yang bersangkutan. Hal-hal yang bersifat tabu memang menjadi salah satu cara yang bisa menaikkan pamor situs tersebut. Penipuan. Tidak hanya dalam media internet, penipuan adalah dampak negatif yang mengintai dalam segala hal. Internet menjadi salah satu sasaran para penipu untuk melancarkan aksinya. Hal yang sebaiknya dilakukan adalah mengabaikan informasi tersebut yang dianggap memiliki unsur penipuan. Itulah beberapa dampak yang bisa Anda temui saat menggunakan internet. Sebaiknya tetap gunakan internet dengan hati-hati untuk memperoleh dampak positifnya dan dapat terhindar dari dampak negatifnya. Sekian. Dampak positif e-commerce. 1. Revenue stream atau aliran pendapatan. 2. Dapat meningkatkan market exposure atau pangsa pasar. 3. Menurunkan biaya operasional. 4. Melebarkan jangkauan. 5. Meningkatkan customer loyalty. 6. Meningkatkan supplier management. 7. Memperpendek waktu produksi.
Dampak negatif e-commerce. 1. Kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. 2. Pencurian informasi rahasia yang berharga. 3. Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. 4. Penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. 5. Kehilangan kepercayaan dari para konsumen. 6. Kerugian yang tidak terduga. Manajemen teknologi merupakan sebuah kajian atau bahasan yang menghubungkan disiplin ilmu rekayasa atau teknik, ilmu pengetahuan dan manajemen dalam menempatkan perencanaan, pengembangan dan implementasi kemampuan untuk membentuk dan menyelesaikan tujuan operasional dan strategi perusahaan. Keberadaan sistem informasi sekarang telah mampu mendukung kinerja, peningkatan efisiensi, efektivitas dan juga produktivitas organisasi pemerintahan atau suatu bentuk usaha. Namun di balik pentingnya sistem informasi seperti teknologi zaman sekarang, tidaklah terlepas dari yang namanya dampak atau akibat, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Maka dari itu perlu bagi kita untuk mengetahui dan memilah-milah mana dampak yang baik, mana dampak yang buruk yang dapat diciptakan akibat adanya teknologi zaman sekarang. Sekian video pembelajaran dari kami dengan topik manajemen teknologi dan inovasi. Jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan lonceng di bawah agar mendapatkan info-info terbaru dari channel ini. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi